pelayanan anak adalah pelayanan penitipan anak, nggak salah juga. Tapi kalau seandainya memang pelayanan generasi itu penting, seharusnya untuk megang anak balita itu nggak bisa anak semester 1, semester 2. Ya, gereja mega church, duitnya mungkin banyak, ya kan? Tapi kadang-kadang menjadi salah juga di gereja yang kecil, itu bisa jadikan alasan, ya kan kita kan dananya nggak ada, ya udahlah programnya jalan apa adanya. Apa hal itu bisa dijadikan alasan? Selamat datang di podcast Bangku Jemaat. Suara dari jemaat yang duduk paling belakang. Iya, paling belakang. Habisnya kalau yang paling depan ada pendetanya nggak berani ngobrol biasanya. Ya, paling enak emang bisik-bisik dari belakang. Nggak kedengeran. Iya. Kalau ada pendeta khotbah suka nanya-nanya tuh. Bener nggak sih itu? Iya. Bener nggak sih? Nah, podcast ini mewakili itu semua. Tuh. Biasanya kan kalau pendeta khotbah suka ditanya-tanyain kan, bener nggak sih itu khotbahnya? Ya nggak sih? Kalau nggak, khotbahnya tentang ini bener nggak sih? Iya. Bang Andi belakangan dikit. Hah? Oh iya. Gitu. Mana nih? Lu ada belakang berarti bangkunya. Nah, tapi Nah. emang ini biasa emang di bangku belakang jemaat kayak begini. Iya. Ngobrol-ngobrol. Bener. Santuy. Nggak Namanya di belakang. Iya, nama juga bangku jemaat. Nah, kadang juga gitu banyak iklannya, ada yang mau kuis. Emang begitu. Gak apa-apa, biasa begitu. Udah terbiasa terdistraksi Betul. kita di bangku belakang. Ya, gitu loh. Ini podcast Bangku Jemaat, jemaatnya masih kecil. Ya. Jadi kalau ada yang gerak, apa tuh? Ah iya, bukan mega church ya. Bukan. Mega church bodo amat. Kalau Bener. mega church Iya, ada yang keluar, Perintisan. rintisan. Ya. Benar. Iya, Baik, betul. Bang Romel, Oke. hari ini nih kita mau bahas apa nih? Nah, hari ini kita ada pembahasan mengenai sebenarnya garis besarnya mengenai pelayanan generasi. Pelayanan generasi ini Generasi jarang apa ya? generasi apa? Generasi anak-anak muda. Ya kan di gereja. Tua juga kan generasi. Iya bener sih, bener. Tapi yang ini anak muda. Kritis. Iya. Pantas duduknya di belakang. Iya bener. Kritis pasti duduk di belakang. Berarti kita mau bahas tentang Generasi muda dari anak-anak pemuda, remaja dan pemuda. Nah intinya begitulah. Kenapa kita bahas itu? Nah gini, banyak yang saya temuin di gereja-gereja zaman sekarang ini, khususnya sekolah minggu ya, yang lihat ya. Nah ini gak ngomongin mega church dulu, gereja yang punya modal banyak, modal besar, tapi rata-rata gereja yang sedang-sedang, dibilang gede juga kagak, dibilang kecil juga kagak. Nah rata-rata ini, mereka ini sekolah minggunya itu kan digabung sama ibadah raya. Oke. Nah banyak juga kadang banyak orang berpikir, ini sekolah minggu apa cuma tempat penitipan anak ya? Ya. Nah, karena ada beberapa orang tua juga, pernah ada yang komplain ngomong begini, anak gue kayak tahu apa-apa, ditanya soal Daud siapa, dibilang tetangga sebelah. Nah, ini kan bahaya. Atau tanya Sakius panjat pohon apa, masa pohon pisang. Nah, ini kan berarti kan gak dapat apa-apa. Tapi nggak salah. Nah, Kalau kenapa? dibilang Daud tetangga sebelah. Ya benar namanya Daud juga. Iya, nggak Nah, salah. tapi masalahnya apakah gereja sekarang menjadikan sekolah minggu, pokoknya hal-hal yang berbau anak muda, anak-anak itu menjadi second class atau kelas 2 dalam gereja. Nah, kita akan bahas ini. Jadi tujuan podcast ini nih, nih saya baca dulu di pengantarnya, Iya. karena saya nggak bisa ngapal, jadi saya mesti baca. Ya, banyak anak dan remaja bertumbuh di gereja sejak kecil, benar. Iya. Termasuk saya, termasuk kita semua. Mereka hadir. Ada sih yang langsung gede. Ya ada yang langsung gede ya. Dan Mereka emang nggak pernah gereja di. Iya benar. Ya langsung loncat kelas. Mau nikah biasanya itu gereja doang. Iya benar. Oh iya benar. Ya, lanjut fokus ya. Jadi mereka nih anak yang bertumbuh di gereja sejak kecil. Nah, namun ketika memasuki usia yang lebih dewasa, nggak sedikit yang mulai menjauh dari Tuhan. Nah, artinya ada sesuatu yang perlu kita evaluasi nih, Pak. Sesuatu yang perlu kita evaluasi, meliput saya. Artinya ada sesuatu yang perlu kita evaluasi, bukan hanya pada generasi, tetapi pada cara gereja membentuk mereka sejak awal. Oke. Nah, jadi kita mulai dari pertanyaan satu-satu nih. Jadi pertanyaan pertama, pelayanan anak yang tadi saya bilang adalah kelas 2. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kenapa pelayanan di mimbar utama sering dianggap lebih penting dibanding pelayanan anak dan remaja? Nah, tolong dijawab dulu Bapak Stephen. Itu siapa yang nganggap, Pak? Hah? Siapa yang nganggap? Rata-rata orang. Kata-kata orang. Nah, taruh. Oke, kita Ya. coba serahkan kepada Bapak Stephen untuk menjawab. Hai.
Kaget saya Pak. Lanjut jawab. Oke, baik. Kenapa pelayanan di mimbar-mimbar yang besar jauh lebih penting daripada pelayanan anak dan generasi? Jawabannya singkat, padat, dan jelas. Dan merayap. Kita nggak usah pakai neko-neko. Iya. Karena pelayanan anak nggak ada duitnya, Ngabisin duit malah. ngabisin Si duit duit, bener ya. dan nggak terkenal. Make up sana. Udah simple, hanya ada dua. Satu karena nggak ada duitnya, dua nggak terkenal. Tapi kalau khotbah di panggung-panggung besar, hadirilah KKR bersama dengan pendeta Steven, hadirilah malam kesembuhan dalam KKR penyembuhan atau seminar atau apa yang orang-orang umum, maksudnya yang jemaat-jemaat dewasa, pasti pada banyak yang minat. Kenapa? Terkenal. Tapi kalau pelayanan anak sudah duitnya kita yang mikirin, kita yang cari, dan nggak terkenal. Dosa Lucifer. Wah, itu dia. Dan- Jadi sesi simpel aja, karena nggak ada duitnya dan nggak terkenal. Ya, memang sih banyak juga gereja yang agak sedikit ya gereja yang mendukung sepenuhnya pelayanan anak. Memang yang dibilang Pak Steven ini, menurut saya pribadi, ya emang kenyataannya begitu sih. Karena memang pelayanan anak itu memang kita harus keluar duit kan ya. Nah itu mungkin jadi satu alasan juga. Tapi kalau teman-teman punya ada komentar lain di bawah, atau para bapak-bapak gembala terhormat yang merasa tersungging, ya boleh komen juga. Mungkin ada yang bilang gereja saya enggak. Ah iya, Bagus. bagus. Bedanya. Gereja saya enggak, gereja saya suka hambur-hamburkan uang untuk anak-anak. Nah, boleh. Gak apa-apa. Di mana tuh gerejanya? Boleh nggak saya daftar? Belum nemu sih. Ya kita coba dulu. Aduh. Nah, ada lagi pertanyaan lanjutannya jadinya ya. Nah, ini juga yang ada kan beberapa gereja yang tadi seperti saya bilang di awal juga, ibadah anak dicampur sama ibadah raya. Yang terkesan jadi sekolah minggu ini sebagai cuman ya udah, daripada anaknya ganggu-ganggu lari-larian ya kan, naik mimbar pendeta khotbah atau gimana, lebih baik kita pisahin anak-anaknya. Jadi apakah ini hanya sebagai tempat penitipan anak, atau memang anak-anak ini diajarkan khusus beribadah yang benar-benar ada jam khusus? Karena gini dulu, disclaimer dulu ya, saya bertumbuh dulu di gereja yang memang jadwal ibadah anak ini berbeda dari jadwal ibadah umum raya. Ya, misalnya kayak ibadah sekolah minggunya jam 7 sampai jam 9, ibadah umumnya jam 9 jam 10 sampai jam ini gitu. Iya. Beda gitu ya. Ya, atau bahkan sebaliknya, umum duluan baru sekolah minggu. Kalau saya dulu umum duluan, habis itu anak-anak sekolah minggu. Jadi anak-anak sekolah minggu itu pun memakai area gereja itu dengan leluasa gitu kan, dan juga praise and worship dengan enak gitu. Jadi fasilitasnya lengkap gitu loh. Nah, bukan sekedar ngumpul-ngumpul ya kan, terus menggambar atau apa yang kayak, mohon maaf, kayak tempat penitipan anak. Nah, jadi apakah sekolah minggu benar-benar membentuk iman dan karakter anak, atau hanya menjadi tempat anak dititipkan saat ibadah berlangsung? Nah, coba kita tanya lagi jawabannya dari narasumber kita. Gimana menurut Pak Stefan? Kalau menurut saya, pelayanan anak adalah pelayanan penitipan anak. Nggak salah juga. Karena apa? Karena beberapa gereja dan orang-orang masih menganggap bahwa daripada anak-anak ini lari-larian di dalam ruang ibadah, mengganggu konsentrasi orang tuanya dalam mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya mereka dibuatkan sebuah kelas khusus, yaitu adalah Sunday School Ministries. Nah, tetapi semenjak era 2005 sampai sekarang ini, kurang lebih sudah 25 tahunan, beberapa gereja sudah tidak lagi menggunakan Sunday Schools Ministries, tetapi lebih menggunakan kepada gereja anak atau church kids. Kenapa? Karena kalau dijadikan Sunday Schools Ministry, mereka itu terkesan memang seperti penitipan anak. Jadi kadang-kadang kalau orang tuanya sudah selesai ibadah, anak-anaknya belum selesai, kelihatannya harus diburu-buru. Atau bisa diambil sebelum selesai waktunya. Nah, tetapi ketika kita bicara soal gereja anak atau church for kids, dogma yang dibangun itu adalah gereja. Jadi namanya gereja itu pasti lengkap
dengan pujian penyembahannya, lengkap dengan firman. Cuman yang membedakan hanya pada aktivitas dan kreativitasnya aja. Nah makanya kalau beberapa gereja masih menganggap bahwa itu adalah penitipan anak, sebenarnya nggak salah juga, karena masing-masing usia memiliki porsi ibadahnya sendiri-sendiri. Nah untuk membuat dogma ini menjadi lebih manusiawi dan terkesan tidak seperti penitipan anak, nah makanya beberapa tahun terakhir ini sudah muncul tren, yaitu Church for Kids atau gereja anak, sehingga orang tua juga bisa mengakomodir, mengapresiasi, sekaligus menghargai jam-jam ibadah pada anak, seperti itu. Tapi saya mau ini ya, kalau ngomongin masalah tadi digabungin gitu kan, sebenarnya harusnya kan gereja kalau memang itu kebutuhan, harusnya mungkin guru-guru sekolah minggunya juga dibikin ibadah khusus gitu ya, Iya, atau mungkin sebelum ibadah umum mereka ibadah dulu gitu kan ya. Jadi jangan jadi kesempatan juga untuk jadi nggak ibadah gitu. Betul. Karena kan sebagai guru sekolah minggu atau orang yang pelayanan butuh juga dikasih firman kan. Betul juga Kak Andi. Jadi memang ada beberapa gereja yang menerapkan sistem kalau mereka punya 2 kali atau 3 kali Iya, ibadah. betul. Misalnya dia pelayanan di Sunday schools, gereja anak ibadah 2. Diharapkan ibadah satunya dia ibadah dulu, atau ibadah 3-nya dia ibadah sebelum atau selesai dia melayani. Nah, tetapi seiring dengan berjalannya perkembangan dan tren pelayanan anak, ternyata ini tuh nggak efektif. Kenapa? Karena komunitas kebutuhan guru-guru sekolah minggu dengan kebutuhan komunitas dari jemaat itu berbeda. Yeah. Contoh, guru-guru sekolah minggu harus berkumpul, harus diisi, harus dipenuhi dalam komunitas yang tepat. Kenapa? Karena proyeksinya dia tidak hanya cuma sekedar berkomunitas, tapi juga sekaligus memperlengkapi dia agar menjadi guru sekolah minggu yang handal. Oh, ini oke poinnya. Gitu. Nah, tapi banyak sekali bapak-bapak gembala atau ibu-ibu gembala menganggap bahwa firman Tuhan itu sama. Kita yang harus menelaah, kita yang harus memilah. Akhirnya ya sudah, kalau seandainya kamu nggak ada komunitas, kamu datanglah ke ibadah. Tujuannya apa? Supaya kebutuhan rohani kamu ikut terpenuhi. Nah, sebenarnya kita tahu adalah kebutuhan rohani itu terpenuhi salah satu poinnya melalui ibadah. Iya. Tetapi kan yang aslinya itu adalah hasil persekutuan pribadi dengan Tuhan. Nah, makanya hal-hal seperti ini khusus untuk guru sekolah minggu sebenarnya yang dibutuhkan bukan cuma sekedar datang ibadah untuk diperlengkapi, tapi lebih kepada real komunitas untuk guru-guru sekolah minggu. Wah, tapi ini menjadi pertanyaan lagi nih, Pak Steven. Kalau menurut saya, nah ini bagaimana dengan guru sekolah minggu? Kan kadang gini, tadi kan menyinggung sebuah gereja yang memang kadang-kadang ada yang begini loh, milih guru sekolah minggu yang memang ada kadang-kadang ada orang yang terpanggil atau dalam arti punya talenta sebagai guru sekolah minggu, atau yang cuman asal tunjuk karena nggak ada yang orang bisa ngajar nih, nggak ada yang mau, udah deh ibu ini aja. Atau karena ini ibunya, karena tak mungkin tiba-tiba nih ada ibu-ibu yang anaknya banyak, wah jago nih ngurus anak, nah dia aja gitu kan. Takutnya kan suka asal cap-cip-cup. Nah, sedangkan kalau kita berbicara pelayanan, ini kan harus berbicara memberikan yang terbaik dong. Entah itu untuk anak-anak, entah itu apa. Karena gini efeknya. Kalau misalnya asal tunjuk, misalnya wah ibu-ibu nih cocok nih, kayaknya jiwa emak-emaknya anak-anak nurut. Wah, dia aja jadi guru sekolah minggu. Nah, tiba-tiba pas dia ngajar ada anak yang bandel, ternyata dia belum dilatih nih sebagai guru sekolah minggu atau gimana. Ya kan? Selain cerita firmannya bisa salah, atau emosinya nggak bisa kekontrol. Kamu jangan. Ya. Anak orang bisa digaplok bolak-balik. Nah, ini kan juga perlu kita kaji. Apa gereja itu harus punya syarat khusus untuk menjadi guru sekolah minggu, ada perlu pelatihan khusus, atau cap-cip-cup aja. Nah, yang akan berakibat seperti tadi yang saya bilang. Nah, itu gimana Pak Steven? Oke. Ini benar-benar suara jemaat dari bangku paling belakang banget. Yang anaknya pernah digaplok mungkin. Oke, saya akan jawab dengan sederhana dan detail. Yang pertama, untuk membuat standarisasi pengajar guru sekolah minggu itu harus apa, harus siapa.
Nah, itu adalah tergantung dari pemahaman gembalanya terhadap penting atau tidak pentingnya sebuah pelayanan anak di gereja itu. Oke, jadi ketika seorang menganggap sesuatu itu penting, pasti dia tahu bagaimana cara memberi yang terbaik. Kalau di ibadah raya, kita harus taruh WL yang bagus, kita harus taruh pembicara yang bagus. Kenapa? Karena mau semakin bertumbuh dan menarik. Nah, tetapi kalau di ibadah anak, yang tadi kayak Pak Romel bilang, udah deh yang penting mau aja, atau karena dia udah terbiasa megang anak, atau karena ini dan itu, udahlah dia aja. Nah, bahkan ada yang lebih parah lagi nih Kak Andi, yaitu ada beberapa gereja yang justru memberikan kesempatan kepada anak-anak kuliah STT Oh iya, yang baru-baru semester awal Magang. untuk Magang. megang anak-anak karena nggak ada yang mau megang Praktek anak-anak. tuh, bentuk praktek. Bentuk Ada tuh. alasannya adalah Iya. bentuk praktek. Bener. Nah, tapi yang saya mau kasih tahu kayak begini. Itu soal skala prioritas aja sih. Ya. Penting atau tidak. Jadi ada pengajar yang secara organik. Pengajar organik ini adalah pengajar yang memang om dan tantenya yang ngajarin langsung. Lalu yang kedua ada yang namanya pengajar terlatih, yaitu memang orang yang sengaja disiapkan, dilatih untuk memegang anak-anak sekolah minggu. Tapi ada juga yang ketiga, karena tidak dianggap penting, unpriority ministry. Jadi anak baru masuk kuliah semester 1, semester 2 udah disuruh, udah kamu jagain anak-anak aja. Nah, ini soal skala prioritas aja sih sebenarnya. Tapi kalau seandainya memang pelayanan generasi itu penting, seharusnya untuk megang anak balita itu nggak bisa anak semester 1, semester 2. Karena jagain anak balita itu bukan cuma sekedar gendong, ngejagain selama bapak mamanya nggak ada. Tetap. Nah, ini namanya adalah ibadah. Terus harus ada sebuah penanaman values buat anak-anak sedari mereka masih kecil. Nah, orang yang bisa mikirin values ini adalah orang-orang yang dipersiapkan. Makanya sedih banget kalau ada bapak ibu gembala yang berpikir bahwa pelayanan anak dan generasi itu adalah unpriority ministry. Ya. Saya agak ini sih, agak mungkin ya ini kisah nyata ya. Karena benar dari apakah ini ngomongin masalah skala prioritas ya. Contohnya karena istri saya adalah guru sekolah minggu, jadi dia pernah berkeluh kesah bahwa kenapa di ibadah umum itu sampai pol-polan gitu, sampai kadang WL undangan. Bahkan kalau musisi aja sampai nggak ada tuh panik tuh gereja, sampai nyari, drummer nggak ada nih. Padahal zaman dulu nggak ada drum juga harusnya ibadah tetap jalan kan. Ini gereja sampai panik nyari drummer, nyari keyboardis pengganti. Tapi ketika di sekolah minggu nggak ada musisinya, gereja aman aja kayaknya. Iya. Kayaknya anak-anak sekolah minggu bisa tepuk tangan, kan di ibadah umum juga harusnya bisa. Betul. Sampai, bahkan kan kita terbuka aja bahwa banyak gereja zaman sekarang untuk agar ibadahnya menarik, membayar profesional untuk musisinya mereka gitu. Benar. Ya kan? Sedangkan di ibadah sekolah minggu Seadanya. ya kadang ya itu tadi mungkin ada anak STT yang bisa main musik nggak? Main. Ya syukur ada. Kalau nggak ada tepuk tangan aja kita. Tepuk tangan. Kayak manggil burung. Puk, begitu kan. Seadanya. Iya. Tapi ini nyata loh Pak Stefan sama Bang Andi. Jadi ini pernah kejadian. Memang seadanya loh bener. Jadi kalau untuk yang cari pemusik untuk ibadah raya, wah kenapa pol-polan ya? Cari aja yang bagus gitu. Yang bagus. Tapi giliran ibadah sekolah minggu, main gitar nih ada. Saya kan memang basic juga pemusik ya. Jadi pernah sekali waktu disuruh ngajar sekolah minggu. Memang waktu itu ya memang saya kan nggak bisa sekaligus. Nah tiba-tiba ada anak yang itu boleh main gitar. Itu main gitar fales pun nyantai aja santai, kayaknya nggak ada masalah. Yang nyanyinya juga mau fales juga nggak apa-apa. Nyanyinya gini lagi, mendidih di hati. Ya, kayak gitu kan. Kontre gitarnya belum di stem tuh. Jiwa musisi gue berkorbar. Pengen gue stemin gitar yang tuh kurang tune. Mendidih di hati. Gue juga dengernya mendidih di hati. Jiwa Ambon keluar pengen falungku kan, tapi nggak boleh. Ini konteksnya gereja. Tapi kan membelikan anak-anak pelayanan yang terbaik. Nah itu kenapa itu Pak Stefan? Coba dong tolong diarahkan bapak-bapak gembala kita yang mungkin ada pelayanan sekolah minggu. Ya jangan seadanya lah anak-anak. Kesian gitu loh. Dari kecil udah gangguan pendengaran.
Wadede, Iya. King Kong mulu ya kan, nggak ada perubahan. Dari King Kong Betul. badannya besar sampai langsing juga nggak ada ini. Sampai gede lagi ya. Gede lagi. Mau disambung juga boleh kayak gini. Ini mungkin bisa dijawab atau enggak ya, nggak tahu juga ya. Tapi gini, kayak lagu-lagu rohani aja makin kesini makin banyak. Tapi lagu anak-anak sekolah Nah, itu ya itu juga Pol. itu doang. Iya loh, bener loh. Kayaknya kan lagu rohani kan di gereja manapun akan sama tuh biasanya. Update terus tuh. Enggak akan sama biasanya. Sama ya? Sama mau di gereja Protestan manapun biasanya itu lagi lagunya gitu. Karena memang tidak ada yang rilis terbaru kan gitu. Kalau di GBI lagu anak sekolah minggu ada yang update ya? Nah, kalau ngomongin soal itu, Yoi. balik lagi pada perkara prioritas. Sesuatu yang penting, kalau diresponi jadi nggak penting, maka nggak akan menghasilkan apa-apa. Tapi sesuatu yang penting, kalau diresponi, yang sesuatu yang tidak penting, kalau diresponi dengan penting, maka akan menghasilkan sesuatu. Betul. Makanya saya berharap banget nih buat bapak-bapak gembala atau siapapun yang lagi nonton bangku belakang punya jemaat, Panjang bener ya. bangku Jemaat jemaat yang duduk di belakang, dengerin deh baik-baik. Pelayanan anak itu tuh penting. Apa yang penting buat Tuhan itu harusnya penting buat kita. Iya dong. Makanya skala prioritas itu harus rata. Nggak ada pelayanan yang lebih unggul, nggak ada pelayanan yang tidak lebih unggul. Nah, terkait dengan lagu-lagu baru nih sekarang Kak Andi. Nah, lagu-lagu baru kayaknya lagu-lagu anak sekolah minggu begitu-gitu aja ya? Enggak juga sih. Sebenarnya saya pun juga pencipta lagu anak-anak. Cuman beberapa teman-teman tuh udah sering kali mention di hak ciptain dong, di hak ciptain. Tapi saya nggak mau, kenapa? Karena saya tuh dapetin lagu-lagu itu dari Tuhan. Jadi saya mau lagu-lagu itu tuh buat pengabdian aja buat anak-anak sekolah minggu. Luar biasa. Kayak contoh, iya betul. Berarti lagunya kalau nggak salah olah itu ya. Halo Hello Ola yang Nah, ada coba. di sini nih. Ah, ya, ya. nih di sini Boleh nih. diklik ya. Diklik ya. Diklik ya. Di sini nih. Gua nggak tahu ya caranya bagaimana. Iya. Pokoknya di sini Iya. nih. Tambahkan gaji editor. Ya. Oke. Ada Halo Ola, ada Seindah-indahnya Pelangi, lalu ada nama-nama perjanjian lama, dan yang paling baru itu kemarin Allah Itu baik. Yesus Tuhanku. Oh ya, itu beda lagu orang. Lagu Yesus Tuhanku. Sebenarnya banyak lagi tuh kemarin waktu Natal tuh aku juga bikin lagu. Cuman emang gak dikomersialin aja. Dan gak diciptain ada haknya. Dan yang paling penting tuh gak direkam-rekam kayak begini. Jadi cuma dari tempat pelayanan ke tempat pelayanan, tempat pelayanan ke tempat pelayanan. Ya, mungkin kalau ada bapak-bapak produser Yes. yang pengen lagu Bapak Stefan ini bisa dikomersilkan, disebarluaskan, dan semua anak-anak direkam sekolah minggu bagus. Ya please banget ya, ketik Idols pasti Steven. Kirimkan. Enggak, gini. Kalau banget ya. Enggak, kan kadang lagunya itu aja. Mungkin banyak gereja-gereja atau bahkan gereja Bapak sendiri nih, saudara Bapak sendiri GBI, banyak yang belum tahu lagu-lagu Bapak Stefan mungkin. Oh ya bisa jadi ya, Ya, benar. boleh. Tapi ya banyak yang belum tahu, tapi banyak yang udah cover, kan kurang ajar ya. Kayak contoh Nggak nih, dikredit lagi. nggak dikredit lagi kalau itu ciptaan siapa. Kayak contoh, Semua make up loh. halo hello ola, apa kabarmu? Cucu. Ya. Tahu Terus saya. ada lagi yang seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, Iya. setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Itu lagu-lagunya Itu bagus. band terhebat. Iya. Terus ada kan selama ini kita cuma tahu lagu-lagu perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Gitu. Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Nah, kok kayaknya kayak Sparta gitu nggak ada lagu yang perjanjian Iya, lamanya. iya. Kita bikin tuh sempat kemarin, kalau sempat ada yang ikut dari salah satu pengajaran kurikulum anak sekolah minggu, saya juga pernah mempopulerkan juga lagu Kejadian
Keluaran, Imamat Bilangan Ulangan, Yosua Hakim, Hakim Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik. Nah, itu juga saya tuh bikin juga. Amsal Lalu Mazmur kemana tadi? Mansur Amsal. Mansur ya, bukan Mazmur. Mazmur. Nah, Iya, terus iya. ada yang lagu-lagu kayak anak-anak tuh kan sekarang lagunya banyak yang menye-menye ya. Aku tuh bikin lagu yang sedikit motivational dari ayat Alkitab. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terpuji. Nah itu kan adanya tuh lagu-lagu orang dewasa tuh ya. Nah tapi kemarin tuh aku sempat buat lagu tentang ayat itu. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong Dapatkan dalam kaset dan CD-nya. kesesakan. Dialah Tuhan Yesus yang sangat terbukti. Bagus tuh. Ini lagunya sebenarnya nggak kalah keren dari lagu zaman sekolah minggu kita. Makanya Iya. tadi gue bilang kalau ada bapak-bapak pendeta atau bapak-bapak gembala yang mau Bisa Ya. mempublish lagu-lagu baru ya. supaya lagu ini makin kesebar dan guru-guru sekolah minggu pun update sama lagu. Iya. Betul, dan bahkan ada guru-guru sekolah minggu tuh yang bilang kayak gini. Nggak cuma kingkong mulu, kingkong badannya besar, kingkong badannya besar. Betul, ada guru-guru yang bilang gini, Ika ada lagu bagus toh yang kayak begini. Dalam hati nih ya, Lagu gua tuh. itu kan lagu gue. Tapi ya karena saya nggak mau ngambil kredit sih. Tapi itu ada di YouTube. Ada di YouTube. Tadi kan ditunjuk-tunjukin link buat apa tadi? Maksudnya kalau di YouTube ditulis ada Stefan penciptanya. Harusnya ada, cuman beberapa orang yang mengcover Ini lagu di YouTube itu. mana nih? Kalau yang maksudnya originalnya? Originalnya tuh waktu itu aku sempat ini nggak apa-apa sebut. Nggak Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sebut itu boleh ya. Allah. Oke, jadi waktu aku masih kerja jadi full timer di Superbook, semua ide-ide aku tentang lagu-lagu baru tuh aku persembahkan untuk Superbook di channel YouTube-nya dia. Oke. Gitu. Jadi nanti kan maksudnya kalau originalnya ada, kita bisa bantu. Ini di lagunya nih. Bener. Maksudnya gini, kalau nggak ada kita mencari kemana tuh lagu? Bener, ada. bener. Nah, pokoknya yang ini, Nah, Yang tuh. ini. yang ini, Itu link yang resmi ya. itu link-linknya. Yang resmi ya. Berarti kalau ada yang mau dengar lagunya Pak Stefan ada di Superbook. Nah, Atau semenjak aku di pelayanan anak, kalau orang-orang kan banyak banget nih manggilnya kakak. Nah, tahun 2021 aku tuh udah rubah trademark aku. berubah branding. Bener, ya. berubah branding dari tadinya Kak Steven jadi Om Stefan. Uncle Steven. Jadi anak-anak di seluruh Indonesia dan dimanapun. Tadi kakak sekarang angkat. Nah, Ya, umur itu berjalan. sekarang manggilnya tuh udah Uncle Upgrade Tipen. di upgrade. Betul, kenapa sih kok manggilnya Uncle Tipen gitu? Iya. Karena yang namanya Om itu tuh selalu datang pasti bawa hadiah. Betul. Yang namanya Om itu kalau anak-anak tuh ya, kita punya anak, kalau denger Om kita mau datang, itu Senang pasti ya? responnya senang. Kenapa? Kayak orang Batak mau ketemu tulang. Nah, karena pasti dapat sesuatu, karena pasti menerima sesuatu. Nah, aku merubah branding aku sekitar tahun 2021, 2020 tuh dari Kak Steven menjadi Uncle. Bukan Om ya. Bukan Om, bukan Om. Om ya. Bukan, jadi Uncle. Aman. Nah, Mas Stefan. sejak itu sampai hari ini pelayanan di dunia anak-anak generasi, mereka lebih banyak sering kenal aku dengan sebutan Uncle Steven. Oh. Check it out. Dari tadi kita bahas sekolah minggu nih. Sebenarnya nih naik dikit lah ke remaja. Betul, artis, dan betul, youth. betul. Iya. Karena Bapak kan membidangi Ha-ha. pemuda dan anak ya. Iya, Pemuda. jadi ada dewasa muda, Iya. pemuda, remaja, dan Kalau anak. dewasa muda ya udahlah ya. Ya. Udah punya kehidupannya yang Bekerja biasanya gitu. masuknya pun gereja umum biasanya. Umum, Betul. ya. Itu ibadah-ibadah high class. Iya benar. Iya dong, yang tadi kita bahas di awal. Iya. Nah, kita coba naik dikit ke remaja dan Remaja, pemuda. pemuda. Nah, ini juga sama sedihnya. Biasanya. Seperti biasanya. Karena kalau ke remaja pemuda itu apa ya? Dulu ada ini nih tuh kalau pelayanan di ibadah muda itu. Iya, apa tuh? Pemuda itu kalau pelayanan tuh semangat, Nah, tapi duitnya nggak ada. duitnya nggak ada. Bikin ini yuk. Bikin program yuk. Duitnya mana? Nggak ada. Iya. Pak Gembala
kita mau bikin ini nih. Nah, Kita doakan ya. kita doakan ya. Haleluya. Haleluya, sampai Tuhan datang. Nggak jadi itu program. Nggak jadi itu program. Nah, itu kan jadi pertanyaan tadi kan jadi prioritas ya, Pak Stephen ya. Iya. Yap. Nah, menjadi prioritas. Tapi jadi gini ya. Prioritas itu termasuk yang tadi bidang pemuda ini, remaja itu juga banyak mengalami kesulitan. Ya nggak, terutama soal dana tadi. Nah, tapi kan banyak mungkin ada komen, enggak tuh gereja gua nggak kayak gitu. Iya. Ya, gereja mega church, duitnya mungkin banyak, ya kan. Tapi kadang-kadang menjadi salah juga di gereja yang kecil, itu bisa jadikan alasan, ya kan kita kan dananya nggak ada, ya udahlah programnya jalan apa adanya. Apa hal itu bisa dijadikan alasan? Yang satu menjadi merasa, wah berarti gue paling bener nih, karena duitnya banyak program jalan. Terus yang satu merasa, ya udahlah kita udah apa adanya aja deh. Ya gitu kan, nggak mau nyari, nggak mau usaha gitu buat generasi, ya udah apa adanya gitu. Tapi kembali lagi, nah apakah itu bisa menjadi alasan? Dulu kayaknya waktu zaman gue ya. Iya. Butuh dana Ngamen. kayaknya Cuci gembala, mobil. kayaknya ke gembala susah nih cari dana nih. Iya. Ngamen. Cuci mobil. Jangan salah, ngamen juga suka dimarahin sama gembala, malu-maluin nama gereja, kan ada Iya. begitu. Iya. Nah, Ya, nah. kalau ngomongin soal pelayanan generasi, kurangnya tuh nggak ada habisnya. Betul. Jadi kalau ngomongin remaja dan pemuda, tenaganya ada, uangnya nggak ada. Kalau ngomongin dewasa muda, uangnya ada, waktunya nggak ada. susah. Betul. Gitu. Dan kalau udah ngomongin orang pelayanan orang-orang yang lebih tua, waktunya ada, tenaganya nggak ada, duitnya ada. Tenaganya pakai anak muda. Nah, oleh karena itu kalau mau ngomongin soal generasi, program atau kegiatan, kita nggak bisa lagi mengkotak-kotakan kecuali pelayanan generasi anak ya. Kalau generasi anak itu kita harus mengkotakan itu special ministry. Tetapi kalau ngomongin soal remaja, pemuda dan dewasa muda, itu kita tidak bisa mengkotak-kotakan program sehingga masing-masing program membutuhkan dananya sendiri-sendiri. Nah, jadi yang harus dilakukan apa? Yaitu sinergi. Nah, ya. Anak butuh orang tua. Kenapa? Anak main butuh duit orang tua. Orang tua punya duit tapi nggak bisa punya tenaga. Iya. Makanya tadi yang katakan Iya. ngomong, duitnya ada, makanya karena tenaganya udah nggak ada, yang digerakin anak mudanya. Nah, jadi dalam prinsip ilmu pertumbuhan gereja yang baik adalah gereja yang memikirkan generasi. Gereja yang memikirkan generasi itu adalah gereja yang mau bersinergi. Orang tua menerima posisi pemuda remaja hormat kepada orang tua, dan orang tua bisa menjadi tiang doa, generasi muda bisa jadi tulang punggung. Haleluya. Nah, Luar mumpung biasa. gini, gue mau nanya karena Iya. kebetulan Pak Stephen kan ada di GBI nih. Betul. Dulu pasti GBI itu pernah terkenal dengan pergerakan pemudanya yang luar biasa lah ya. Iya. Nah, kalau untuk sekarang apalagi sekarang kan dikenal dengan Gen Alpha. Iya. Yang dan sekarang gereja-gereja juga banyak nih streaming apa gitu kan. Bahkan ada yang ibadah di Roblox. Oh, iya bener. Benar kan? Metaverse. Gitu-gitu. oke, Nah, iya. kalau di GBI sendiri pertumbuhan jemaat pemudanya itu oke nggak sih, bertumbuh nggak sih, atau malah lagi ada penyusutan gitu? Begini, untuk pelayanan generasi, kita tuh selalu percaya dengan sebuah statement yang diajarkan oleh kita pengkhotbah, bahwa segala sesuatu di bawah matahari di dalam bumi ini ada masanya. Oke, jadi setiap masa ada generasi, setiap generasi punya masanya. Oke. Kalau mau dibilang pertumbuhan anak gereja Betel Indonesia sekarang ini maju atau enggak sih, berkembang atau enggak sih gitu. Yang pasti masa boleh berkembang, pekerjaan Tuhan nggak akan pernah selesai. Nah, jadi memang pertumbuhan jiwa-jiwa juga sekarang itu sedang mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Nah, pertumbuhan yang signifikan ini terbukti dari mana? Dari kekreativitasan Iya. dan kearifan lokal para pemuda-pemuda yang tetap menginginkan adanya ibadah dengan cara yang baru. Jadi kayak tadi Metaverse, Roblox, lalalala, lele-lele. Nah, itu tuh bukan sebagai bentuk dari keengganan generasi muda bergabung kepada gereja. Justru mereka tetap mau mengenal Tuhan dengan cara mereka. Ya, oke. Jadi jangan pernah dianggap bahwa itu sebagai sebuah tindakan Penyimpangan yang gitu. penyimpangan.
gitu. Nah, asal ada orang-orang yang bisa mengakomodir kebutuhan ini, Ya. maka segala sesuatu yang kelihatannya menyimpang ini sebenarnya adalah kreativitas yang belum bisa terakomodir. Iya. Itu aja sih sebenarnya. Nah, kalau sekarang gereja mau lebih aware dan memperhatikan cara-cara perkembangan zamannya dan punya orang-orang yang capable di dalamnya, sebenarnya ini bisa terakomodir dengan baik kok. Karena waktu saya pernah ikut gereja Roblok ya. Nah, ternyata tuh mereka pujian penyembahannya tuh pakai channel-channel YouTube Ah, dari ibadah-ibadah tertentu gitu, lagunya, nyanyinya. Nah, waktu pemutaran firman Tuhan, mereka memutarkan firman Tuhan dari rekaman pendeta-pendeta yang sudah pernah streaming. ya. Nah, jadi maksud saya gini loh, ternyata di balik kreativitasnya mereka mendatangkan keseruan. Nah, di balik keseruan itu sebenarnya gereja zaman sekarang nih, hamba-hamba Tuhan kayak kita Iya. gini, kita bisa nggak mengakomodir quote unquote Ah. kegilaan generasi ini? Karena memang pergeseran generasinya secepat itu sih ya. Secepat Karena itu. dari boomer ke milenial tuh kan milenial aja jauh banget berapa puluh tahun kan. Bener. Sedangkan dari Gen Z ke Alpha tuh kayak Iya. cepat banget gitu sekarang. Ya makanya zaman berubah, gereja pun juga harus berubah, hamba-hamba Tuhan pun juga harus berubah. Betul. Nggak semua yang nggak sejalan itu kolot dan sesat. Ah, Kadang-kadang kita males doang mengupgrade diri. Jadi ya kita harus mengupgrade diri untuk memenuhi kebutuhan generasi hari ini. Iya. Wah, gila. Mantep ya omongan kita hari ini luar biasa ya mengenai generasi. Nggak salah kita ngundang Nggak salah. langsung ketuanya. Langsung ketuanya, Ketua Haleluya. BPA lapor ketua. Jakarta, Sinode GBI. Bidang Tor pemuda monitor. anak luar biasa. Tor monitor ketua. Tor monitor ketua ya kan? Nah, dahsyat nih. Nah, jadi yang kita bisa dapat ya hari ini, jadi memang pelayanan generasi ini jangan dianggap gak penting. Ya. Ini sangat penting. Justru gereja harusnya bisa memperhatikan Betul. generasi terkhusus anak-anak. Kan ada yang suka bilang juga, udahlah biarin aja anak kecil percuma dikotbahin nggak hidup katanya. Lah, siapa yang bilang, ya kan? Terus yang tadi soal lagu-lagu, ya kan? Lagu-lagu begini. Mas Steven tadi udah mencontohkan banyak sebenarnya lagu-lagu, cuman kurang dipublish. Nah, yang saya tahu kan kita kan tahunya cuma lagu satu anak Tuhan pergi ke Sekolah gereja, minggu. ya kan? 2, 3, 4 sampai dari 1 sampai 300 jemaat sampai jadi mega church, Iya, ya kan? betul. Nah, itu aja yang kita tahu lagunya gitu. Belum lagi lagu Bapak Abraham mempunyai. Iya, banyak sekali. Satu-satu diputar. Aku anaknya ada, kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan Bapak Abraham, tangan kiri Bapak Abraham, kaki kanan Bapak Abraham, kaki kiri. Kepala puter aja gitu. Itu sebenarnya menarik loh. Pelayanan anak-anak ini menarik dan memang dibutuhkan juga yang tadi kita catat adalah dibutuhkan juga memang bukan hanya mempunyai hati, cuman talenta juga harus diasah. Betul Jadi nggak sekali. asal sembarang. Kalau memang mempunyai hati bagus, tapi harus mau belajar. Jangan mempunyai hati, emang gini kok cara gue didik, gaplok, nggak bisa begitu. Anak-anak. Jadi memang kita harus memperhatikan generasi secara baik. Kenapa? Karena anak sekolah minggu ini adalah generasi. Kalau tadi bilang nggak hidup, nggak mungkin. Karena saya pribadi mengalami. Waktu saat masa susah, remaja segala macam, yang keinget khotbah sekolah minggu. Bapak Ibu, itu benar. Nah, jadi jangan sepelekan pelayanan anak. Jangan merasa rugi investasi di pelayanan anak. Ayo sama-sama. Karena kalau gereja mengabaikan pelayanan anak ini, ya kan, ke depan mungkin bisa aja gereja kehilangan generasi. Nah, itu sih dari saya. Mungkin ada penutup dari Pak Stefan. Untuk penutup. Oke, closing statement Uncle Steven hari ini buat bangku jemaat yang duduk di paling belakang sana. Ya. Dengerin baik-baik. Pelayanan anak dan generasi itu penting untuk Tuhan. Dan apa yang penting untuk Tuhan, harusnya itu jadi penting buat kita. Yes. So, jangan sampai kehilangan pelayanan generasi anak, karena segala sesuatu yang penting untuk Tuhan, harusnya itu juga bisa jadi tanggung jawab untuk kita ambil dalam melayani Tuhan. Yes, amin. Amin. Luar biasa. Terima kasih Pak Stefan. Thank you banget Sudah Kak datang Andi. ke bangku jemaat. Thank you banget Pak Romel. Semoga teman-teman yang duduknya paling belakang sudah terbuka pikirannya. Jangan lagi kalau ada khotbah dibilang itu anak gua kagak diajarin lagi dari sini. Nah, tapi saya baru ngerasain loh, ternyata begini rasanya duduk di paling belakang. Apa biasanya depan mulu? Makanya pasti di depan Iya, depan mulu, Iya Pak. bener. Belakang kali-kali. Ternyata sekarang ngomong di belakang enak juga ya. Enak, Pak.
Kita ngomongin pendeta khotbah biasanya. Iya, bisik-bisik jemaat. Mantap. Oke deh. Terima kasih teman-teman yang udah nonton Nah. dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kami bicarakan semuanya bermanfaat. Bisa jadi berkat. Bisa jadi berkat buat teman-teman semuanya. Saya Andi. Saya Romel. Saya belum. Oh iya. Iya. Saya Angga Steven. Oke, kami mohon pamit. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati.